Ibu, apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, kasih salam dulu yuk. Kiri kanan katakan shalom Ibu. Shalom Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Women of Love. Selamat beribadah pastinya ya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan dan sambil berkata terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih buat sepanjang hari ini, pagi hari, hingga kami boleh tiba juga di tempat ini. Kami boleh diberikan waktu masih memuji, bersekutu, bersyukur, beribadah kepada Tuhan, serta untuk terus mendengarkan isi hati Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, kepercayaan Tuhan, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah hati kami terus terpaut, tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami tahu dan kami paham Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ini setiap kami, bahwa kami terus Tuhan Yesus melekat kepadamu. Dan bahwa kami terus mengerti isi hati-Mu. Sebab kami mau terus hidup mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai untuk ibadah ini. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Mari bawa pujian kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Karena Tuhan layak terima segala yang terbaik. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur selagi ku ada. Inilah
Mazmur dan kekuatan kami, gunung batu keselamatan kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, tiada pribadi yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Engkau, Kaulah yang ku pandang selama hidup kami, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Benar Tuhan, di dalam hidupku. Yes Lord. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu God. Yes Lord, tidak ada pribadi yang seperti Engkau. Engkau yang kami pandang, Engkau andalan kami Bapa. Nafas hidup kami, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saja kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Benar Bapa, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu. Yang sekali lagi dengan segenap hatimu sampaikan kepada Bapa, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian kami. Oh God, Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, katakan Engkau mengasihi Dia, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kasih tepuk tangan sorak-sorai, katakan haleluya. Bapa, sungguh Engkau segalanya buat kami. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau, bahkan kami tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Bapa kami,
Engkau pemilik hidup kami. Engkau menebus kami, bahkan Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak saudara mengasihi Tuhan dan dikasih Tuhan? Amin. Katakan haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Nyanyianmu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebar yang melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Nyanyikan sekali lagi. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan kepada Bapa. Panjang dan lebar yang melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh benar Tuhan Yesus. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Yesus ajaib kekuatanmu. Besar anugerahmu. Takkan berhenti. Amin. Ku memuji namamu. Boleh bilang kiri kanan. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar yang melebihi lautan. Katakan jauh. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh yes God. Kasih setiamu besar selamanya. Yuk sama-sama katakan hatiku bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Yesus ajaib. Oh Lord mighty God. Thank you Father. Amin. Ku memuji namamu. Katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh Tuhan Yesus. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu katakan. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan amin. Haleluya. Tidak ada kasih seperti kasih Yesus.
saudara, saya percaya dia baik. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, kita pikirkan, ya, itu Tuhan sediakan buat kita. Dan ada banyak kejutan dari Tuhan buat kita. Amin. Yuk sama-sama kasih tepuk tangan sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, selamanya, tak pernah berubah kasih-Nya. Amin. Haleluya. Yang mengalami, nyanyikan. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, oh, benar saudara, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes God, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Amin. Yes, sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Ini yang kami alami Tuhan. Dan tak pernah Terlalu banyak didengar cintanya Tuhan bagi setiap kami. yang tak pernah Oh, Tuhan baik. Oh God, mighty Lord, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Sekali lagi yuk katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, bahkan selamanya. Untuk selamanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan sekarang. Oh, kuasa-Nya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Tuhan baik, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Oke, pujian yang kita nyanyikan ini adalah firman Tuhan ya. Tarik nafas dulu Bapak Ibu. Ada banyak hal di lagu ini yang saya alami saudara. Boleh cerita sedikit ya. Dulu saya pernah mengalami ambil satu komplek. Udah pengen punya rumah gitu ceritanya ya. Udah DP beberapa cicilan masuk. Udah puluhan juta lah gitu ya. Dulu saya seorang worship leader. Tapi saya selalu sama Tuhan itu. Kan Tuhan bilang ujilah aku. Kalau aku gak bukakan tingkap-tingkap langit. Jadi kalau kita punya iman memang harus luar biasa sama Tuhan ya. Supaya kita bisa melihat. Satu ketika tiba-tiba sambil cicil rumah. Tiba-tiba adik saya yang paling bungsu, saya 10 bersaudara saudara. Adik nomor 10 karena papa udah pensiun tiba-tiba telepon. Kita
kita itu tinggal di Pekanbaru Duri. Tiba-tiba dia sudah di Medan, dia telepon, "Bang, aku pengen kuliah, aku udah di kampus di Medan." What? Hey, ayo bukan bapak you, ngomong sama bapak lah aku bilang. Tapi aduh Tuhan, kenapa dia ngadu ke saya minta kuliah gitu? Tapi karena mungkin papa udah pensiun gitu kan. Ya udah doa aja kalau memangnya Tuhan kamu kuliah gitu. Terus satu ketika, sorenya itu tiba-tiba saya langsung dapat pekerjaan nyanyi gitu. Ada satu perusahaan sepatu boot untuk ekspor ke luar negeri. Dan saya langsung dapat job untuk nyanyi di launching sepatu itu. Langsung dapat gitu. Apa benar ini memang Tuhan suruh saya harus kuliahin dia gitu kan. Tapi ya udahlah akhirnya, ya udah namanya Cherry ya. Ya udah kamu kuliah. Tapi saya baru tahu ya ternyata jadi orang tua nggak gampang ya. Saya kira nguliahin anak itu bayar jedret udah selesai. Tapi kan ada bulanan, kosnya dia, makan dia, scanner, laptop semua. Waduh Tuhan, di situ saya baru rasa ya. Jadi orang tua. Dulu kita benci sama papa karena berantem ya. Saya baru sadar papa nyekolahkan anak 10 orang. Wow, nangis saya di gereja pas di rumah doa di atas itu. Tuhan, Pak ampuni kami ya. Kalau kita dulu benci karena papa berantem sama mama. Ternyata berat ya Pak untuk ngebesarin anak 10 orang gitu. Saya 1,5 mati gitu rasanya ya. Akhirnya singkat cerita, rumah yang saya ambil itu saya over kredit lah gitu. Karena ternyata untuk nguliahin anak itu satu aja susahnya minta ampun, banyak kebutuhannya gitu kan. Akhirnya saya mau over kredit ke developer. Teman saya minta, "Fer, saya dengar kamu ini ya, boleh nggak saya yang terusin? Nanti bulan depan saya balikin duit kamu gitu." Oh oke. Karena perlu kan, kebutuhan memang tiap bulan itu ada buat itu ya. Oh ya udah, tahu-taunya saya minta duit itu, nggak ada duit itu. Aduh Tuhan, nggak bisa marah lagi gitu kan. Dan tiap bulan itu artinya akhirnya udah kayak nyicil panci lah akhirnya jatuhnya. Akhirnya 2 tahun lah selesai itu kan. Tapi kebutuhan kan perlu banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiap bulan saya minta. Saya tuh nggak bisa marah gitu loh. Aduh Tuhan, kan ini hak saya. Ini saya perlu Tuhan kayak gini. Tapi ternyata di bulan keberapa itu Tuhan bisa kasih saya pelayanan ke Eropa. Saya bilang siapa saya culun banget baru dari kampung dibawa pelayanan ke Eropa. Dan di situ ternyata Tuhan bawa saya pelayanan ke Eropa. Yang jemput itu saya nggak pernah ngalamin ini. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin. Tiba-tiba yang jemput sama tim kita itu semua bodyguard, orang-orang bule pakai itu mobil van hitam. Nyampenya di mana? Ritz Carlton. Itu nyampenya itu pertama di Hyatt tuh, di Paris. Habis itu terbang lagi kita pelayanan ke Jerman di Ritz Carlton kayak gitu-gitu. Itu kan hotel-hotel mewah gitu kan Ibu ya. Oh my God, saya bilang. Sampai saya nangis gitu kan. Terus pergi lagi ke Stuttgart, kota di Jerman. Itu hotelnya juga bintang 5 gitu kan. Sampai saya nangis, Tuhan ini pelayanan atau honeymoon ya? Sampai bilang, terus tuh ada kalimat. Dia bilang gini, penderitaan yang kamu alami gak sebanding dengan kemuliaan yang kamu terima. Di situ saya nangis. Mungkin kalau saya cerita ya, zaman-zaman saya masih muda banyak banget yang saya alami. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang nanggung itu? Tapi setelah saya lihat kemuliaan Tuhan itu, oh ini ya Tuhan ya. Di situ. Jadi banyak banget hal-hal yang gak pernah saya pikirkan, gak pernah timbul dalam hati. Nih banyak banget. Satu ketika nih, ini ada lagi hal saudara. Dulu saya pernah dapat apresiasi ke Israel tahun 2005. Saya satu full timer paling muda dan baru. Tapi gak tahu gimana saya dapat apresiasi itu, perjalanan ke Israel. Satu ketika mau saya berlalu, itu pertama kali ke Israel. Dan tersingkap ketika saya worship leader gitu kan, memimpin satu ibadah. Dan saya rasa cacat, duduk, itu jemaat membludak, saya duduk di karpet. Itu di hati saya cuma begini, Tuhan, gak ngomong ya, cuma terbersit aja di hati. Masih bisa gak saya ke Israel? Tapi gak ucap ya, cuma di pikiran. Tiba-tiba itu dulu masih BBM ya, Blackberry gitu. Bro, bisa temanin kita gak ke Israel? Temanin ke pasar kali, ke mall gitu. Tuh, sampai berinding aku, ikat baru hitungan menit. Itu ada di hati terbersit di pikiran, bisa temanin kita ke Israel gak? Aduh Tuhan, dalam hati ini baru terbersit aja di hati gitu loh. Tapi langsung ada undangan itu.
Dan perjalanannya bukan ke Israel doang, ke Paris lagi saudara, mampir ke Paris. Nginep Tuhan. Makanya aduh kalau saya nangis tuh bukan karena masalah, tetapi karena Tuhan emang real baik banget gitu. Itu yang selalu membuat saya tuh nangis gitu. Jadi that's why kadang kita apa yang aku miliki aku gak segan-segan ketika turun. Tuhan suruh lepas nak, kasih nak, tolong nak, segala macam. Ternyata Tuhan tuh sudah siapin segini. Itu yang saya bayangkan gitu. Ayo lepas nak. Kadang kan kita tinggal 1 juta duitku Tuhan. Lepas nak, ayo ini banyak banget udah siapin nih gitu. Oh, sampai sekarang aku hidup itu benar-benar memang percaya Tuhan itu real dan benar-benar Dia baik ada buat kita. Amin. Biar itu jadi berkat buat kita semua. Haleluya. Apapun yang saat ini sedang kita alami, percaya satu hal saudara. Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Dia nyata. Janjinya ya dan amin. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Oh, walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku memandang padamu. Kau ada untuk. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Walau ku tak dapat melihat, benar Tuhan, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku
sukacita yang melimpah di dalam setiap hidup kami. Bahkan dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau mengajar kepada kami supaya kami tetap percaya dan tetap memandang Engkau adalah sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap wanita-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apabila mereka ada yang lemah, Engkau memberikan kekuatan baru. Apabila mereka sedang berduka, hiburkanlah hati mereka Tuhan. Apabila mereka dalam pergumulan hidup di dalam tantangan kehidupan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang pegang kuat atas setiap mereka. Dan Kau memberikan jalan keluar yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Supaya setiap kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Kau kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Di dalam pengertian kami, di dalam pengenalan kami akan Engkau ada di dalam setiap wanita-Mu. Jadikan setiap kami wanita-Mu penolong yang setia. Bahkan Tuhan Kau berikan hikmat dan bijaksana. Bahkan Kau memberikan kami sebagai wanita-Mu teladan bagi keluarga, bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Karena kami percaya Tuhan, kehidupan kami Engkau merancangkan adalah rancangan yang terindah bagi setiap kami. Ada maksud tujuan ilahi di mana kami Engkau tempatkan supaya kami boleh menjadi surat yang terbuka di hadapan-Mu. Dan setiap keluarga kami, teman-teman kami boleh melihat kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan. Untuk mempermuliakan nama-Mu. Bahkan sebagai wanita-Mu, sebagai murid Tuhan. Kami boleh menjadi murid yang baik. Kami boleh juga Tuhan membawa setiap teman-teman kami untuk mengenal kasih Kristus. Kami boleh memuridkan satu sama lain. Sebagai tubuh Kristus, kami saling peduli satu sama lain. Karena Engkau Allah yang penuh kasih dan belas kasih. Supaya itu pun ada di dalam setiap kami wanita-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk Pastor Tim, Ibu Evelyn. Bahkan secara khusus untuk Ibu Evelyn. Di dalam menggembalakan setiap kami wanita-Mu. Engkau memberikan hikmat marifat di dalamnya. Bahkan Roh Kudus Engkau menolong, membantu. Untuk membawa wanita semakin lagi Tuhan. Hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Mempersiapkan kami sebagai mempelai Kristus-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia. Bapa, kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan negeri kami. Supaya setiap kami boleh merendahkan hati di hadapan-Mu. Mengaku setiap dosa Tuhan. Maka Tuhan, kalau kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu, Engkau dari surga memulihkan Indonesia. Ada Tuhan damai sejahtera, ada kesejahteraan atas bangsa kami. Bahkan Tuhan taruh roh takut akan Engkau di dalam setiap para pemimpin. Dari presiden, wakil presiden dan seluruh jajaran aparat pemerintahan. Supaya roh takut akan Engkau ada di dalam Indonesia. Indonesia dipulihkan. Indonesia untuk kemuliaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bersama kami Ibu Charlotte Priyatna Tuhan. Yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Berikanlah hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan roh keberanian dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu membantu menolong untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Injil kekuatan Allah. Bahkan firman-Mu adalah kebenaran yang senantiasa memerdekakan setiap kami. Untuk mengubah paradigma kami. Untuk kami menjadi wanita yang semakin hidup di dalam ketaatan kami kepada-Mu ya Yesus. Siapkan setiap hati kami menerima kebenaran. Dan kebenaran itu termaterai dalam hati kami. Dan semuanya Tuhan untuk kami berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan kepada Gus Syah. Semua rencana-Mu
Kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kami iman sehingga kami bisa melihat bahkan yang tidak terlihat oleh mata. Tapi mata iman kami memandang Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah memberikan hidup-Mu kepada kami, yang sudah menyelamatkan kami, menebus kami. Akankah hal-hal yang kecil, hal-hal yang kami butuhkan tidak Kau sediakan? Oleh karena itu Tuhan, ajar kami melihat karya keselamatan, penebusan-Mu di kayu salib. Karena disitulah iman kami bertumbuh. Kami melihat Tuhan bagaimana Engkau begitu mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami. Yang ada pada kami Tuhan, kami tahu bukan milik kami, tapi kepunyaan-Mu Tuhan. Karena hidup yang kami miliki ini adalah hidup yang sudah Engkau tebus. Dan hidup ini akan Tuhan pakai. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan Women of Love ini Tuhan. Kau pakai wanita-wanita yang ada di sini. Setiap kami yang duduk, yang akan mendengar firman-Mu. Kuasai setiap kami Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan berbicara langsung kepada setiap kami. Engkau tolong hamba dengan segala apa yang ada di dalam pikirannya, perasaan, kehendaknya Tuhan. Itu ada di dalam otoritas-Mu. Kami sungguh bersyukur memohon hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara, kita masih meneruskan untuk serial dari buku Emotional Healthy Woman. Dan kita masuk kepada satu tema yaitu quit faulty thinking. Berhenti berpikir keliru. Pernah berpikir keliru? Ya, sering ya. Saudara, betapa sering kita percaya pada sesuatu yang salah lalu kita anggap benar. Kita taunya belakangan itu salah. Tapi ngotot. Enggak, ini pasti deh gitu ya. Tahu-tahu, oh iya, salah ya, salah lihat, salah dengar, salah kira. Saudara, kita manusia bisa salah, ya. Cuman ketika kita memasukkan apa yang salah itu menjadi sesuatu yang kita anggap benar, saudara, itu kita berpikir keliru dan kita tuh jadi kaku, ya. Kita itu jadi kotak dan kita nggak fleksibel. Jadi saudara, kenapa orang itu judgmental? Kenapa orang itu bisa menghakimi? Karena dia merasa dirinya benar. Benar. Percaya nih. Potong kuping saya. Ngomongnya tegas. Suruh potong kuping. Ya. Kira-kira pernah dengar kalimat seperti itu? Jadi saudara, Mark Twain mengatakan bukan apa yang tidak Anda ketahui yang dapat melukai Anda. Kita gak terluka dengan apa yang kita gak tahu. Tapi kita terluka dengan apa yang ternyata Anda ketahui ternyata tidak benar. Betapa yang melukai kita pengkhianatan, bukan? Kita pikir dia setia, ternyata di belakang kita dia gak setia. Dia berkhianat. Kita pikir dia itu baik loh sama kita. Tapi dia nusuk dari belakang. Ya. Dia ngomongin kita di belakang. Oh, kalau ketemu ngomongnya, aduh Bu baik sekali Ibu, aduh luar biasa gitu. Tapi habis itu gitu kan. Di belakang berbeda dengan yang di depan. Dan itu yang Mark Twain bilang, itu yang menyakiti kita. Ternyata kita tahu, oh ternyata yang saya pikir begini gak benar, gak sesuai. Jadi saudara, berpikir keliru bisa menyebar bahkan menular. Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pemikiran itu di luar kesadaran kita. Kita tuh gak sadar kalau itu tuh salah. Tapi kita pikir itu benar. Makanya kita ngotot. Iya kan? Kira-kira ada contoh? Sehari-hari. Apa saudara? Banyak hal sederhana sekali. Kita ketemu orang. Kemudian dia gak nyapa. Lalu kemudian kita pikir, iya kan? Dia udah kaya sih sekarang. Dia mana mau kenal sama saya. Dulu waktu dia miskin,
apa-apa dikit-dikit ke saya, ke saya, ke saya. Sekarang dia udah berubah. Dia udah berubah, udah gak mau kenal orang. Lalu saudara, kita sebarkan itu. Lalu kita ngomong, emang dia mas sekarang udah sombong. Mentang-mentang. Saudara, itu bahaya enggak? Bahaya. Karena saudara gak confirm ke dia. Saudara, betapa sering saudara ketika kita ketemu orang gak nyapa kita. Itu bukan karena dia sombong. Emang dia udah gak kelihatan. Kan udah buram. Ya kita mana tahu saudara. Iya kan? Jadi kita tuh langsung ngejudge. Sudah pernah ada satu waktu saudara guru saya bilang, Bu, itu guru yang satu udah 2 bulan loh. Dia sebetulnya dia kesel sama ibu. Oh, kenapa dia kesel sama saya? Saya salah apa dan saya bikin apa gitu. Oh, karena dia pernah salam sama ibu selamat pagi, tapi ibu tidak balas. Oh, aduh kasihan amat sampai 2 bulan. Dan saya menghampiri dia dan saya bilang, Pak, sorry banget saya bilang. Dulu bapak nyapa saya nggak balas. Iya Bu, saya cuman kepikiran kok ibu gitu ya, saya kecewa. Saya bilang kesian amat bapak 2 bulan kecewa. Sementara saya yang dikecewain, saya gak tahu apa-apa. Dia gak bisa tidur, saya tidur enak. Iya kan? Pak, lain kali kalau saya gak nyapa bapak langsung, Bu gitu ya. Karena apa? Saya bisa ngelihat orang tapi pikiran saya gak di situ. Pikiran saya ada di mana-mana. Jadi waktu ngelihat dia, ya saya mungkin dia nengok, dia sapa, tapi saya gak konsentrasi gitu. Jadi bisa paham saudara. Jadi itu salah satu pikiran yang keliru, yang kita pikir itu benar. Kan gak benar. Ya. Jadi saudara, sebuah ancaman yang mematikan bagi kesehatan emosi dan rohani. Jadi berpikir keliru, ya memang Tuhan gak mau kita berpikir keliru. Makanya pikiran tuh mesti diluruskan, diuji, dikalibrasi. Tiap hari saudara, timbangan aja dikalibrasi. Kan ya saudara jangan senang dulu kalau ada timbangan. Kurus. Ya, susah. Soalnya ya berarti itu timbangan udah gak benar gitu kan. Baterai udah mau habis gitu kan. Ya, jadi saudara dikalibrasi hati saudara. Ya. Saya tadi waktu nyanyi, namun hatiku tetap. Saya pikir ya, waktu kita menetapkan hati kita sebetulnya menempatkan hati kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya menetapkan tapi menempatkan. Jadi tepat saudara, jadi gak keliru, gak salah. Nah, jadi saudara ini kita lihat, which one are you? Half full atau half empty? Kita sering kan waktu dulu, ayo ini kenyataannya memang airnya setengah. Tinggal apa saudara? Mau bilang setengah kosong atau setengah penuh? Mau yang mana? Setengah kosong atau setengah penuh? Saudara ngelihatnya apa? Setengah kosong. Ya, tinggal setengah. Itu namanya ngelihat setengah kosong. Kalau begini, untung masih ada setengah. Itu berarti ngelihatnya setengah penuh. Betul? Kondisinya sama, tapi saudara bisa pakai POV yang berbeda. Point of view. Saudara mau ngelihatnya dari sisi apa? Kalau saudara ngelihatnya, ya tinggal setengah. Bagaimana saudara? Ya nggak bersyukur. Iya kan? Tapi kalau, untung masih ada setengah. Iya kan? Saudara bisa bersyukur. Jadi saudara, persepsi. Ya, hati-hati dengan persepsi karena itu yang kita tangkap dari indera kita. Kita lihat, kita dengar, kita rasa. Persepsi memberikan pesan. Kan kita melihat. Tapi persepsi itu masuk ke dalam pikiran kita. Kita beri makna. Ya. Apa yang kita persepsikan itu namanya
interpretasi. Waktu saudara menginterpretasikan, memberi makna, ya itu kenapa setengah, ya kosong separuh, ya saudara interpretasinya apa? Ya enggak full lah, cuman separuh, bisa apa? Tetap aus. Kan saudara jadi ngelihatnya begitu kan? Ya, atau saudara ngelihat gitu, itu orang pelit amat ngasih cuman separuh, ya. Jadi saudara interpretasi, saudara memberikan makna, lalu saudara berasumsi. Berasumsi kesimpulan yang kita anggap benar walaupun tidak didukung fakta. Saudara, bagaimana saudara berasumsi orang itu pelit? Mungkin itu cangkir saudara, dia sendiri juga nggak ngeliat itu separuh atau penuh gitu kan. Jadi kita tuh udah asumsi bahwa wah ini pasti begitu. Iya. Jadi asumsi kita tuh sering kali kan saudara ya. Coba misalnya katakan kita ngeliatlah kalau asumsi-asumsi yang sering kita buat saudara. Ya, misalnya tadi Bang Ferry ya, Batak. Asumsi terhadap orang Batak apa? Hah? Oh kasar tuh Bang, maaf ya. Ya, asumsi. Dia mah kasar. Belum ketemu orang Batak yang halus. Saya punya teman Batak halus, ngangkat telepon aja, halo. Nah itu teman saya, ya melebihi orang Solo, ya halusnya. Tapi kita itu sudah dibangun dengan persepsi-persepsi, lalu kita berasumsi. Orang Chinese apa? Identik dengan apa? Pelit tuh. Asumsi. Kita belum ketemu orang Chinese yang murah hati. Iya kan? Kita cuma pikir pasti dia hitungan. Ya orang apa? Orang apa? Orang Cina kan? Gitu. Iya. Dulu saya ingat banget nenek saya. Ya. Kan ini nenek, tante, mama saya semuanya tukang kue ya. Maksudnya jualan kue. Jadi si emak ini selalu nanya gini ya. Kalau misalnya beli kue. Lalu dia nanyanya begini, ini mohon maaf. Nenek saya juga bilang gak ada sih, udah di surga ya. Dia ngomong gini, tuh yang jualan siapa? Tahu maksudnya yang jualan orang apa? Iya. Karena menurut si emak, orang Chinese lah yang bersih. Ini mohon maaf. Nah itu asumsi. Asumsi. Ya, karena si emak kan Chinese. Jadi dia meletakkan dirinya bahwa, oh kalau orang Chinese yang bikin pasti bersih. Dia belum ketemu orang Chinese jorok juga ada. Iya kan? Gitu ya. Jadi asumsi-asumsi itu loh yang kita bangun. Pikiran-pikiran kita yang keliru. Jadi ini gambarnya saudara. Tinggal lihat dari mana angka 9. Tergantung kalau dia ngelihat dari situ 9. Yang lihat dari sini 6. Yang lihat dari situ 4. Yang dari sini 3. Itu kan tergantung dari mana saudara melihatnya. Berarti ketika kita hidup kita dibangun dari pengalaman-pengalaman itu. Iya. Nah, jadi saudara ini kita akan belajar dari dari Elia. Dari Elia. 1 Raja-Raja 19. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Jadi Ahab kasih tahu nih Ratu Isabel. Lalu Isabel mengirim utusan kepada Elia katanya. Kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Yang artinya diancam nih. Ya, kamu udah habisin tuh para Baal. Nah sekarang kamu akan kubunuh, kira-kira begitu. Elia pun ketakutan lalu pergi menyelamatkan diri. Setelah sampai ke Bersyeba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Ayat yang keempat, tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba duduk di bawah sebuah pohon ara. Ia memohon supaya ia mati katanya. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring, tidur di bawah pohon ara. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan minum lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab perjalananmu itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Horeb gunung Allah. Di sana ia masuk ke dalam gua dan bermalam di situ, lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah, berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Saudara kalau baca kisah ini saudara. Ternyata Tuhan itu adanya di apa? Di angin sepoi-sepoi yang basah itu. Saudara, Tuhan itu ada di dalam ketenangan, keheningan, bukan di dalam gelegarnya badai yang bisa membelah gunung-gunung gitu ya, api gitu kan, bukan. Nah, saudara, apa yang keliru dari Elia? Apa yang keliru? Dia berpikir apa? Saya sebentar lagi pasti mati. Jadi dia udah pikir sia-sia. Ngapain? Saudara, dia tuh mengalami mujizat Tuhan loh. Betul enggak? Mujizat Tuhan yang tadi kalau Bang Ferry bilang kita akan mengalami kejutan demi kejutan. Nah rupanya ini juga kejutan sih buat Elia. Ya, kan udah menang nih. Udah menang, udah membuktikan Allah yang berkuasa. Tapi sekarang karena perkataan Isabel, kamu pasti mati. Nanti besok. Ya, kalau sampai kamu gak mati, biarkan saya mati duluan. Oh, kira-kira begitulah. Dia kan manusia. Ini Tuhan Allah. Jadi saudara dia makanya dia bilang udah dah matiin aja Tuhan. Daripada Isabel yang matiin saya aja mati. Tuhan bilang belum waktunya. Ya, ayo bangun. Makanya saudara, kita ngelihat ya orang depresi itu gak mau makan. Ya, makanya nomor 1 yang dikasih makan dulu. Mesti makan. Ayo makan. Ya, jadi depresi itu gak bisa ngapa-ngapain. Udah cabutlah nyawaku. Saya gak mau ngapa-ngapain. Gak berdaya. Jadi ayo makan minum. Abis itu malah tidur lagi kan. Sampai 2 kali. Ya, sampai 2 kali dikasih lagi makan minum. Nah, jadi saudara hati-hati. Kenapa berpikir keliru itu? Taking things personally, ada 3 hal. Ya, menganggap semua jadi persoalan pribadi. Yang kedua, thinking things will never change. Ya, ini nggak bakal bisa berubah dah. Ya udah begini, terima nasib. Jadi segala sesuatu tidak akan pernah berubah. Dan yang ketiga, all or nothing thinking. Jadi semua atau tidak sama sekali. Nah, itu yang namanya overgeneralizing. Pemikiran semua atau tidak sama sekali. Jadi hitam putih. Mari kita melihat saudara ya. Jadi Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Kalau tadi saya pakai ceritanya Bang Ferry gitu ya. Kalau udah pensiun pasti miskin. Kira-kira begitu ya. Kalau miskin pasti gak bisa kuliah gitu kan. Lalu kemudian aduh saya siapa bisa nguliahin
adik gitu ya. Oh ternyata kuliah kan dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya gitu kan. Jadi bukan cuman oh uang pangkalnya atau bulanannya ini toppingnya banyak banget gitu kan. Saya bagaimana ya, bagaimana mungkin. Nah kalau kita mengkotakkan ada di dalam pikiran keliru itu, pasti jawabannya apa? Bang Ferry bilang mana sanggup. Ginilah kenyataan aja. Kalau engkau tidak sanggup, tidak usah kuliah. Tidak usah kuliah. Karena aku gak mungkin bisa biayain kamu. Lalu Tuhan gerakin dari apa yang ada padamu. Ya udah, rumah dijual. Jadi ya dijual. Jadi. Oh jadi ya. Tapi gak dibayar-bayar begitu kira-kira gitu ya. Ya. Tapi kita heran ya kalau kita nengok ke belakang ya. Hidup kita ya. Ya kok kita bisa sampai hari ini ya. Iya enggak? Pernah enggak Anda terkagum-kagum? Bukan sama diri Anda ya. Dengan Tuhan. Iya ya kok saya bisa ada di sini ya. Kenapa saya begini ya? Gitu ya. Jadi sesuatu saudara. Roh yang membangkitkan kekuatan. Ada semangat. Ada kasih. Dan pengendalian diri di sini. TB1 bilang ketertiban. Pengendalian diri, self control. Siapa tuh yang mau kontrol? Sampai Bang Ferry gak bisa marah. Kan maunya marah ya. Kok bisa gak marah? Dicari-cari, kok gak marah ya Tuhan ya? Pengendalian diri itu buah roh. Self control itu buah roh. Jadi saudara yang pertama, ini yang bikin berpikir keliru. Ketika menganggap sesuatu sebagai urusan pribadi. Kita take it personally. Ya, oh dia kalau nggak bisa kalau dia nggak mau nyapa, ini pasti deh saya nih. Ya, jadi saudara gini, ketika kita tersinggung atau menyalahkan sesuatu tanpa memiliki data seluruhnya, berarti kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, cepat menafsirkan negatif dan itu tidak berdasarkan kenyataan. Jadi yang tadi saya katakan asumsi. Saudara bisa tepat, tentu bisa juga tidak tepat. Misalnya saudara, oh dia janji, dia terlambat ya. Dia gak menghargai saya kan. Coba kalau orang lain, pasti dia tepat. Ya, siapa sih saya ini? Jadi kita anggap dia telat itu karena kitanya gitu loh. Coba kita berpikir dianya. Mungkin dia telat bangun, mungkin dia sakit perut, mungkin kenapa. Tapi kita ngelihat tuh kan dia gak menghargai saya. Atau saya gak diundang makan siang. Saya gak diajak makan siang. Berarti mereka menganggap saya tidak selevel dengan mereka. Iya. Padahal waktu makan siangnya gak pakai janjian. Cuman gini, ya, begitu kita turun tangga, mau makan gak? Mau makan? Yuk makan. Lalu kita bilang gini, kok saya gak diajak? Aduh ini saya bukan nyindir nih, sama sekali ya. Cuman maksudnya kita langsung take it personally. Loh kok dia gak nawarin saya? Kok dia gak ngajak? Ya sebetulnya bukan mau ngajak-ngajak juga, memang gak keajak atau memang gak merencanakan siapa yang di sebelah aja begitu ya. Tetapi kita langsung berasumsi itu. Jadi saudara saat kita membuat kesimpulan yang tidak benar, sesungguhnya kita sedang mengucapkan saksi dusta. Ngeri ya. Karena apa? Itu kan dusta, enggak benar. Tapi kita coba percaya itu tuh. Ya pasti dia begitu sama saya. Nah jadi saudara hal ini bisa membuat kita marah, justru sulit mengampuni diri sehingga relasi kita menjadi rumit dan kehidupan rohani kita kacau. Karena kita berpikirnya ya siapa sih saya ini, ya udahlah kalau memang saya sudah tidak dihargai di gereja ini, saya bisa ke gereja lain kok ya. Masih ada gereja lain ya. Ya begitulah ya, lama-lama kita sih bisa dibuang lah ya gitu. Saudara racunin tuh pikiran. Ya enggak? Ya, saudara racunin tuh pikiran. Ayo please saudara, please. Ini saya sama sekali enggak maksud nyinggung. Ini memang dari bukunya ditulis begitu. Memang di bukunya ditulis kalau saudara
Mau baca ya. Dan pasti nyinggung saya dulu kan yang ngebaca kan. Ya. Ayo saudara, kadang-kadang kita berpikir saudara, ya tuh kan saya mah udah lama gak diundang sama City of Love ya. Ya kan City of Love udah lupa lah sama saya gitu ya. Oh siapa sih saya ini gitu tuh ya. Perasaan-perasaan seperti itu saudara, itu faulty thinking. Saudara, menarik sekali saudara kisah Maria ya. Jadi Lukas 2 ayat 35 itu kan Simeon bilang, ya Maria ya engkau ibu daripada Yesus. Ada satu kalimat ngeri saudara, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Saya pikir-pikir ya, kalau sekarang saya punya anak, kemudian saya serahkan anak saya. Kemudian hamba Tuhan yang ngomong, nanti suatu pedang akan menembus jiwamu. Kira-kira ya, kayaknya kita akan ngomong, Pak, sorry apa tadi ngomong apa Pak? Ini saya lagi nyerahin anak, kenapa tahu-tahu saya ngomong pedang-pedang gitu Pak? Ini Bapak ngomong apa sih gitu kan? Ya, bisa kaget atuh, ya enggak? Tapi saudara, Maria enggak bereaksi dengan kalimatnya Simeon. Lalu ketika itu kan Tuhan Yesus remaja kan, pergilah, ini kan biasa rame kan kalau ke bait Allah kan, rombongan gitu. Nah Tuhan Yesus keselip kira-kira begitu kan. Ini waktu rombongan pulang ini nyari-nyari, mana ini Tuhan Yesus gitu, masih remaja 12 tahunan begitu. Ya, jadi bayangin ya, udah lewat sehari, balik lagi sehari nyari-nyari. Ya kita kalau orang tua nyari, toto dia duduk ngajar gitu di bait Allah. Ya komentarnya pasti sama lah seperti Maria. Aduh nak, kamu tahu nggak aku dan bapakmu itu nyari-nyari kemana? Mbok ya lain kali tuh ngomong. Iya. Iya dong, ini sesuatu yang wajar kalimat itu kan masih anak. Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Ya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Saudara, ini kalau saudara ibunya. Hah? Benar ya pedang ya, menembus. Saya pikir pedang menembus itu waktu Maria ada di bawah salib. Ya ngelihat anaknya ditembus. Itu rasanya kayak apa ya, kita menyaksikan anak kita dibunuh gitu. Aduh itu rasanya kayak apa ya, tapi ada di situ. Nah saudara, tapi kalimat berikutnya, Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Dia gak reaktif, kurang ajar kamu ya. Masih anak ya. Kita sampai bolak-balik nyariin kamu, ngerepotin amat gitu ya. Tapi dia tahu ini anak yang dikandung, yang dilahirkannya. Itu memang anak Allah. Anak Allah memang, jadi kalau dia ada di rumah Bapakku, Maria ngerti banget iya. Memang tugas dia ke dalam dunia, memang untuk itu, mengerjakan itu. Nah jadi saudara yang kedua, berpikir segala sesuatu tidak akan berubah. Ya, segala sesuatu berarti pikiran kita tertancap di masa lalu. Dan tidak memiliki energi memacu diri membuat perubahan. Kenapa? Karena kita bilang pasti begini. Gue udah tahu, gue udah ngalamin. Yang dulu juga begitu. Ini orang begini, pasti. Gak berubah. Jadi padahal kita kenal dia 30 tahun yang lalu. Iya kan? Tapi kita masukin dia kotak bahwa apa? Enggak akan bisa berubah. Nah saudara, ini pandangan destruktif tentang masa depan. Saudara gak punya hope. Lalu saudara melihat Tuhan seperti apa? Ya, itu tuh bos itu tuh. Lu tahu nggak? Aduh dia mah udah dari puluhan tahun yang lalu begitu pelit, pelit dia. Lu masih mau kerja di sini? Gue sih ya cuman karena udah kadung lah, udah tua begini ya. Siapa yang nerima gue? Ya udahlah, gue masih bos itulah ya. Tapi gue sih kasih tahu lu, itu sampai bumi bergoncang dan gunung-gunung itu juga beranjak dia tetap tidak berubah.
Saudara, kalau saudara berpikir begitu, saudara akan stuck. Betul? Bagaimana saudara mendoakan bos saudara? Pasti saudara nggak akan berdoa. Nggak akan berdoa. Karena saudara yakin dia nggak bakal bisa berubah. Sama saudara ketika saudara melihat anak, melihat pasangan, melihat suami, melihat istri. Kalau udah gini, udahlah. Nggak bakal bisa berubah. Ya, emang udah begitu. Ya udah terima nasib. Saudara, ini lain dengan ketika saudara acceptance dengan segala keadaan. Karena saudara seperti menjudge bahwa dia tidak akan pernah berubah. Saudara, Tuhan aja bisa ngerubah kita. Masa Tuhan gak bisa merubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Allah Maha Tahu. Cuman kita rutin berperan sebagai Tuhan. Jadi kita tuh udah menggantikan posisi Tuhan ketika membuat asumsi terhadap orang lain. Kok so tahu? Pasti gak berubah. Bisalah berubah kok. Jadi ayo saudara, kita sadar siapa diri kita. Ya. Nah, berhenti membaca pikiran. Perasaan kita terkait erat dengan apa yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri. Perasaan kita tuh terkait erat dengan pikiran. Jadi saudara oleh karena itu ya, kenapa hati yang gembira? Itu kan soal perasaan ya. Dari mana saudara bisa gembira? Sedangkan saudara sakit. Saudara sakit, orang tuh kalau sakit kan ngeluh ya. Sakit ya, bagaimana saudara bisa gembira? Gimana? Ayo saudara. Aduh, orang kok disuruh sakit gembira, bagaimana sih gitu. Hah? Apa? Berusaha apa? Oh, untuk gembira, membangkitkan. Iya. Jadi, nah berarti harus ada yang kita pikirkan. Iya kan? Ya. Kalau yang sakit kakinya, lihatlah tangan, kira-kira gitu kan. Tangan masih bisa, cuman kaki doang kok. Iya kan? Waktu saya di gips saudara, ini saya bisa ngalamin sih. Orang tuh kalau yang aktif, bergerak kemudian sekarang di gips. Padahal juga di gips saya mah cuman satu kaki. Cuman saya udah merasa kayak lumpuh semuanya. Kayak udah, ya ampun Tuhan, gitu ya. Padahal cuma satu yang di gips, ya nggak dua-dua. Ini tangan juga masih bisa bergerak, mulut nggak kenapa-napa, nggak sakit gigi, nggak sakit kepala, cuman kaki gitu loh. Jadi saudara, ayo kita mesti bergerak saudara, kita mesti keluar dari apa yang mencengkram kita. Penting untuk tidak impulsif dan verifikasi asumsi kita dengan melihat fakta yang ada atau kita bicara dengan orang lain. Mari saudara kita bicara, kita tanyain ya, atau kita misalnya, oh kenapa ya kok saya WA nggak dibaca-baca, padahal udah nggak dibalas, padahal udah di-read gitu kan? Ya, wah dia kayaknya marah nih sama saya. Soalnya dia udah baca tapi nggak balas. Makanya saudara, biasanya saya bilang sama teman-teman, tolong kalau saya udah read, saya nggak balas, kamu ketik lagi. Supaya ini, kadang-kadang saya lagi bacanya di mobil dan saya nggak bisa balas. Tapi habis itu saya lupa. Ya, jadi memang harus kontak lagi gitu ya, jangan menyerah. Ya, jadi ya kadang-kadang gitu udah ngetik lupa send gitu kan. Bisa, maksudnya bisa segala hal saudara. Jadi please jangan baper gitu kan. Ya, karena kalau baper jadinya ya kita ngikutin apa yang, ya kan memang begitu kan. Oh dia udah baca kok, udah baca tapi nggak dibalas gitu. Ternyata udah dibalas tapi lupa send gitu kan. Nah jadi sekarang begini saudara, ini ada buku harian istri ya. Minggu malam ya. Istri menulis, punya buku harian. Dia bertingkah aneh. Sebelumnya kami janji ketemu di kafe. Aku shopping seharian dengan teman-teman. Sehingga mungkin dia kesal. Karena aku agak telat sampai di kafe. Tapi dia gak komentar. Ngobrolnya gak nyambung. Jadi aku usul kita pergi ke tempat yang agak sepi supaya ngobrolnya lebih enak. Dia setuju tapi tetap diam dan berjarak.
Aku tanyakan apa yang salah. Dia jawab nggak ada. Dalam perjalanan pulang, aku bilang aku mencintainya. Dia cuma tersenyum tipis dan tetap menyetir. Aku tak bisa menjelaskan perangainya sore itu. Aku tak habis pikir kenapa dia tak menjawab, aku cinta kamu juga. Sesampainya di rumah, aku merasa kehilangan dia. Dan seolah-olah dia tak menghendakiku lagi. Dia hanya duduk nonton di depan TV, dia terlihat jauh dan menghilang. Akhirnya aku putuskan untuk tidur. Sekitar 10 menit kemudian dia menyusul ke kamar. Aku gak tahan lagi, kuputuskan untuk menghadapinya dan menanyakan soal sebenarnya. Tapi dia langsung tertidur. Aku mulai menangis sampai tertidur. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hidupku serasa kiamat. Kenapa ini pada ketawa? Oh, ngalamin ya. Ini buku harian istri, ya kan? Ya, curhat nih sama buku harian. Mari kita lihat buku harian suami. Kenapa sudah ketawa? Buku harian suami. Kali ini Argentina kalah. Jadi mengerti? Itulah bahayanya asumsi. Ya. Saya kan nggak nonton nih Piala Dunia. Siapa yang menang buat saya nggak peduli kan. Jadi tadi pagi saya nanya, Pap, itu yang menang juara siapa? Oh iya, itu Spain ya, Spanyol. Oh yang kalah Argentina. Jadi saya ngetik dong Argentina. Itu emang mau siapin khotbah kenapa urusan nama Piala Dunia? Saya bilang saya nggak ngurusin Piala Dunia. Saya bilang itu ya saya nggak ngerti. Itu satu bola kecil direbuti nama orang 22. Ntar kalau dia udah dapat ditendang lagi. Ntar direbutin lagi, ditendang lagi. Ngapain itu? Ya, please dah gitu kan. Itu kalau sudut pandang kita wanita ya. Ngapain sih main begituan gak jelas gitu ya. Nah, semua rumah saya pencinta bola, cuman saya aja ya. Argentina kalah. Jadi buat dia kenapa dia bete? Ya karena ini kesebelasannya kalah. Tapi sementara si istri berasumsi kan. Aduh gimana diajak ngomong kok gak nyambung. Mari yang ketiga, pemikiran semua atau tidak sama sekali. Ya, nah pemikiran ini saudara, pemikiran yang membesar-besarkan. Membuat hal-hal yang jauh lebih besar daripada sebetulnya situasi yang sebenarnya. Karena jadi adanya di ujung sama di ujung. Kalau enggak yang hitam, yang putih kira-kira begitu. Jadi enggak ada di tengah-tengah. Jadi kalau enggak selalu, enggak pernah. Kamu tuh selalu ya. Selalu naruh tuh sembarangan. Kamu tuh enggak pernah rapi. Itu kayaknya seumur hidup dia kayak udah dicap. Betul enggak? Mungkin di sini ada bapak-bapak yang mengalami ketika istri-istri ngomel gitu ya. Kamu tuh selalu berantakan. Ya, selalu. Ya. Nah, jadi saudara faulty thinkingnya melihat segala sesuatu seperti hitam putih. Ini seperti melihat hutan tapi tidak melihat pohon-pohonnya. Jadi ngelihatnya hutan. Belantara, hitam, gelap. Tapi sebetulnya di dalam hutan ada apa? Oh ada bunyi kicau burung, ya, ada pohon-pohon yang rindang, ada tanaman, ada bunga, rafflesia gitu ya. Nah, jadi saudara hal ini bisa membuat tragedi karena tidak melihat secara keseluruhan. Misalnya begini kita ngomong, laki-laki gak bisa dipercaya. Kesian atuh semua laki-laki. Iya kan? Karena kita anggap semua pengacara mata duitan. Mungkin karena kita pernah ngalamin gitu tapi kita langsung generalisir semuanya.
Ya, atau kita bilang semua pria mata keranjang. Enggak ada satupun manusia yang enggak seneng sama uang. Saya kadang-kadang suka dengar gitu ya, apa namanya, saya kemarin beberapa waktu yang lalu konseling murid saya. Lalu murid saya ini ngomong begini, iya kan Bu, segala sesuatu orang tuh melakukan karena ada uang. Kalau nggak ada uang pasti orang nggak mau ngerjain, karena untuk uang. Saya tanya sama dia, lah saya konseling kamu untuk apa? Oh iya sih, Ibu sih ya apa ya, saya sih pikirnya tadinya kan apa nanti buat anak saya kalau masuk lagi ke sekolah Atalia katanya. Tapi sekarang pacar aja saya nggak punya, apalagi anak gitu. Ya makanya saya bilang kamu tuh nggak setiap orang melakukan karena ada uang ya. Tapi ya begitulah ya, maksudnya hindari kata selalu, semua orang ataupun tidak pernah. Jadi saudara, ini ada kisah di Yohanes pasal 1 saudara ya. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Lihat kalimat Natanael bilang begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, jadi kira-kira gini, masa ada yang bagus dari kampung? Dia mah orang kampung, mana ada yang bagus? Ya, mungkinkah gitu ya. Lalu kemudian Filipus bilang, mari lihatlah. Dia mau buktikan. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Wow, kalimat yang memuji ya, encourage ya. Jadi itu Tuhan Yesus tahu persis Natanael, nggak ada kepalsuan, ngomong tuh apa adanya. Makanya juga ngejeblak, asal ngomong. Emang ada yang bagus dari Nazaret ya. Lalu kemudian Natanael berkata kepadanya, bagaimana engkau bisa mengenal aku? Ketemu aja baru sekarang. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara, Natanael ini murid Tuhan Yesus yang senang belajar. Jadi kenapa dia duduk di bawah pohon ara? Karena dia tuh baca. Ya, dia baca, dia belajar, saudara. Lalu kemudian Natanael, wow, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari itu. Jadi bukan cuma aku karena kenal kamu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia dan anak manusia dimuliakan. Nah, jadi saudara, ayo lakukan sesuatu yang berbeda. Ya, bayangin gini, apa yang akan Anda sesali 20 tahun kemudian jika Anda tidak mengubah situasi sekarang? Masa kita mau 20 tahun salah? Jadi saudara, ada sepasang suami istri. Ya, mereka anniversary yang ke-50 tahun. Dan suami ini memberikan hadiah spesial. Ya, yaitu ketika dia bilang, istriku, cintaku, manisku. Kita sudah 50 tahun. Aku mau appreciate. Ya. Dan hari ini aku pesenin kepala ikan. Ya, yang paling enak. Karena aku tahu engkau suka. Saudara, waktu dia lihat itu kepala ikan, istrinya nangis ngegerung-gerung. Tentu pasti bukan terharu, karena ngegerung-gerung. Dia bilang, teganya engkau. 50 tahun aku cuman makan kepala ikan. Karena aku berikan dagingnya semua untukmu. Sampai sekarang engkau masih kasih aku kepalanya juga. Anda ngerti maksudnya? Dia gak ngomong. Lakinya pikir emang doyannya kepala ikan.
Dia 50 tahun berkorban. Jadi kenapa Anda enggak mau keluar dari situ? Ayolah, ya. Ayolah bicara saudara, jangan hidup di dalam asumsi-asumsi yang tadi. Dan ini yang Albert Einstein katakan, definisi kegilaan, melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Gimana? Kalau dulu orang bilang gini, kalau salah coba lagi, salah coba lagi. Ya, bukan repeat, ulang. Caranya mesti berbeda karena ini gagal, berarti saya mesti coba yang lain, pakai metode yang lain. Jadi saudara, masa depan tidak perlu sama dengan masa lalu. Jadi gak usah saudara ngulang. Jika pertama kali melakukannya Anda tidak berhasil, lakukan sesuatu yang berbeda sekalipun tidak nyaman. Tapi artinya berarti yang lalu udah gak cocok lagi. Ayo mari keluar dari comfort zone. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami berhenti berpikir keliru. Kadang kami pikir apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan itu yang benar. Tapi Tuhan tolong kami punya kebenaran yaitu Engkau sendiri. Kami punya firman Tuhan yang terus mengajar kami. Untuk kami boleh melihat apakah itu salah, apakah itu benar. Yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan tolong kami Tuhan mencintai Engkau, mencintai firman-Mu. Sehingga pikiran kami bisa diluruskan. Sehingga hati kami, perasaan kami bisa tetap dan tepat. Dan kami kalibrasikan hati kami. Karena jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Karena Engkau yang mengatakan kepada kami harus waspada dengan hati kami. Karena hati kami gampang sekali mengayun. Hati kami gampang sekali goyang dan goyah. Sehingga Tuhan tepatkan dan tetapkan hati kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami punya hati ketaatan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Terima kasih buat Bu Charlotte, sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan Ibu Charlotte. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan memberi. Saudara bisa memberikan untuk masukkan ke dalam amplop atau juga scan barcode yang ada. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Terima kasih hari ini kami belajar banyak hal Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami terus menjadi pribadi yang Tuhan mau. Lewat firman, lewat sharing, bahkan lewat setiap apa yang kami dengar hari ini disampaikan oleh Bu Charlotte. Tuhan Yesus, dan biarlah semakin hari kami semakin berubah untuk sebagai hidup menurut firman Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati Bu Charlotte Tuhan, kemanapun hamba-Mu Tuhan utus di dalam pelayanan, melayani banyak orang. Dan biarlah banyak Tuhan jiwa-jiwa diubahkan, paradigma dimerdekakan di dalam kehidupan dan hidup mereka berkemenangan. Urapi terus Ibu Charlotte, berikan kekuatan, kesehatan dan seluruh aspek kehidupannya Tuhan jaga, Tuhan pelihara dan keluarga besar. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberi. Kami percaya setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami, dan biarlah hidup itu kami juga jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka kelola, apapun yang mereka perlukan, butuhkan, Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan baik, di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara. Sambil saudara memberi, kita mendengarkan beberapa pengumuman. Kami mengundang jemaat Women of Love untuk berdoa bersama-sama dalam Rumah Doa City of Love Church setiap Rabu pukul 6:30 malam di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Berikutnya Sunday Service 26 Juli 2026, ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pastor Timothy Abraham di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Yang terakhir Women of Love tanggal 28 Juli 2026 akan dilayani oleh
Pendeta Billy Lantang di Senayan City, residen lantai mezanin jam 11 siang. Jangan lupa hadir di ibadah Woman of Love ya. Jam 11 siang seperti ini. Ajak teman-teman, saudara, keluarga untuk sama-sama kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat tangan kita bersyukur sama Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Mari sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, renungkan firman Tuhan. Jangan lupakan, tetapi lakukan firman Tuhan dengan setia. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan Bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin, amin, amin. Bu Charlotte, terima kasih banyak buat berkat firman Tuhan. Tuhan menyertai Ibu Charlotte, Pak Harja, dan keluarga, sekolah yang pimpin Tuhan menyertai. Thank you Ferry, thank you juga kesaksiannya, juga teman-teman yang melayani. Tuhan Yesus menyertai kita semua para wanita Tuhan, Woman of Love.